3R. Selamat sore, Abel. Iya. Kok iya jawabnya? Sore gitu dong. Bilang ya. Sore, Kakak. Ya, pinter. Abel hebat. Ini siapa? Oh, Kak Febe. Rumahnya mana? Sore, Kak Febe. Rumahnya mana, Ma? Siapa? Mama, rumahnya mana? Jauh. Tadi. Rumahnya jauh ya. Rumahnya siapa? Oh, rumahnya. Halo, Bel. Halo, kakak. Bel. Halo, Bel. Sore. Sore, Christian. Selamat sore. Sore, Kak. Sore. Wah, halo, selamat sore. Kita akan memulai ibadah kita ya. Iya. Itu untuk mata, lipat tangannya. Hah? Tuhan Yesus. Kita memulai ibadah kami Tuhan. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Sebenarnya kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Kau pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian. Aku mau cinta Yesus. Lihat adik-adik. Udah kelihatan adik-adik? Kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan. Ini jadi dibawa. Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kamarnya. Nah. Ya, sudah, Kak. Udah kelihatan. Kita mau angkat pujian. Aku mau cinta Yesus. Kita.
adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu kita mau ada tutup mata, lipat tangannya. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami, hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau mengangkat pujian dengan dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Saya datang Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Oh, dialah Haleluya. Tuhan Yesus, kita mau nyanyikan ini bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Oh, diranglah Tuhan Yesus, Allah cinta pada saya. Oh, dia jawab ya, jawab ya, jawab ya, Nah, adik-adik, jika Tuhan memanggil nama kita, maka kita harus menjawab ya. Nah, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Ayo, siapa yang sudah siap? Siap. Ya, siap. Ada yang mau bersaksi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Ada yang mau menyanyi atau bercerita? Mungkin Christian atau Raquel, Rachel, Rael, Abel mau nyanyi? Ini enggak katanya. Ini apa kamu? Ini. Enggak, Kak. Ya, adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
kita, bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu kita mau angkat pujian lagi, firman Tuhan ku dengar. Hatiku. Saya serahkan kepada Kak Tinu. Ya, semua adik-adik lipat tangannya, ikut kakak untuk berdoa. Ya, semuanya lipat tangan dan ikut kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Masih Kami memuji Tuhan memuji Tuhan. dengan sukacita. Tuhan Yesus, Dan Yesus sebentar sebentar lagi kami mau mau belajar ajar firman-Mu. imam. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kasih dulu tepuk tangannya yang keras buat Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan yang keras semuanya. Di rumah juga nggak apa-apa. Tepuk tangan yang keras. Puji Tuhan. Ya, adik-adik hari ini bersukacita. Semua seneng nggak adik-adik? Senang. Ya, semuanya senang. Oleh sebab itu, ada senyum yang terlihat di wajahnya. Karena kita senang. Ya, kalau kita lagi sedih, lagi nangis, senyumnya hilang. Senyumnya hilang. Diambil siapa? Diambil kesedihan. Tapi kalau kita lagi senang, senyumnya terlihat di wajahnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebentar ya, kakak share screen-nya dulu nih ya. Kakak mau share screen-nya dulu. Sebentar. Oke, ya. Adik-adik, ini udah masuk bulan Desember. Nah, apa yang ditunggu-tunggu di bulan Desember ini? Coba adik-adik jawab. Iya benar, Kak Iri. Natal. Iya, Abel Natal. benar. Iya, Melvika. Natal. Ya. Wah, seneng nggak adik-adik mau Natalan? Senang nggak, Ya, senang. Nah, tapi sebelumnya nih jawab dulu pertanyaannya. Ya, Iya. Setiap tanggal berapakah Natal dirayakan di seluruh dunia? 5 Desember. 25. 25 apa tanggal 5? 25 Desember. 25 Desember. Coba lihat dulu. ya benar siap. Yeay, 25 Desember. Kemudian, siapa nama kedua orang tua Tuhan Yesus? Maria sama Yusuf. Maria sama Orang tua. Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Coba dulu. Maria apa ya? Oke, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Sekali. Kan punya rusuk orang-orang tua itu.
Ada. Apa Apa saja yang dipersembahkan oleh orang Majus untuk Tuhan Yesus. Mas, temennya Ya, Nur. kan ada orang Mas, Majus temennya tuh. Nur. Emas, Mas, temennya Nur. Ada 3 temannya. Belajar kok di sekolah. Emas, Temennya Nur. dan Temannya. Nur. Coba dilihat dulu. Oke. Nah, sekarang nyanyikan satu lagu Natal. Siapa yang bisa untuk menyanyikan satu lagu Natal? Selamat. Ayo, siapa yang menyanyikan? Selamat datang Yesus Tuhanku yang Tuhan dan rumah di Oh iya betul Melvinda. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Selamat datang lagu Natal banyak ya, tapi hari ini kita mau nyanyi lagu Selamat datang. Yuk nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan bersama dengan manusia. Salam. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar kenapa Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Kenapa Tuhan Yesus harus dilahirkan? Ya. melahirkan. Kayak gini. Mengapa Tuhan Yesus harus dilahirkan? Mengapa Tuhan Yesus harus Dilahirkan dilahirkan? kenapa, Bu? Kenapa ya? Ada nggak yang bisa jawab adik-adik? Untuk benar. Oh, ini nggak tahu ini ada apanya. saya Kak. Iya. Sorry ya, maaf ya adik-adik ya. Ini tiba-tiba Saya ada seperti Christian, ini. Christian. Oh ya, Christian. Coba kenapa Christian? Mengapa Tuhan Yesus harus dilahirkan? Karena Tuhan menebus dosa-dosa manusia. Iya. Kasih tepuk tangan. Betul Christian ya. Nah, hari ini Kakak mau cerita buat adik-adik supaya adik-adik tahu setiap tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal, ditunggu-tunggu. Tadi kan adik-adik bilang ya, bulan Desember itu apa yang ditunggu-tunggu sama adik-adik? Natal. Natal itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus dilahirkan di dunia? Siapa sih Tuhan Yesus itu adik-adik? Tuhan Yesus itu Juru selamat kita. loh. Iya, Tuhan Yesus itu raja loh. Dia raja di dalam surga. Ya, dia udah gede. Dia udah jadi raja di dalam surga. Tapi kenapa dia harus menjadi bayi lagi adik-adik? Kenapa dia harus turun ke dunia? Dunia sama surga itu jauh lebih bagus, itu surga. Dunia itu jelek adik-adik, ya. Dunia itu penuh dosa. Tuhan Yesus itu udah tinggal di surga, udah enak-enak di surga. Tapi kok Tuhan Yesus mau tinggal di dalam turun ke dalam dunia? Kok mau Tuhan Yesus jadi manusia, udah jadi raja? Kalau jadi raja hebat nggak adik-adik? Hebat. Hebat. Tuhan Yesus tuh udah hebat. Kerajaan Tuhan Yesus bukan tapi di surga. Kerajaan di bumi bagus, tapi lebih bagus adalah kerajaan yang ada di dalam surga. Nah, itu Tuhan Yesus yang punya. Tuhan Yesus yang jadi raja di situ. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mau dilahirkan menjadi manusia? Adik-adik tahu nggak? Ternyata
Tuhan Yesus dilahirkan menjadi manusia itu karena manusia harus ditolong. Siapa manusia? Angkat tangannya. Manusia siapa? Manusia. Apa ya manusia, Bu? Kita semua. Semua tuh kakak juga Semua. angkat tangan. Berarti Ya Merinda itulah. saya harus ditolong. Iya, Melrinda itu manusia, Christian manusia, orang tua di rumah juga manusia. Itu harus ditolong manusia. adik-adik. Tuhan Yesus lihat bahwa ini manusia harus ditolong. Kenapa adik-adik? Karena manusia semuanya berdosa. Coba lihat gambar itu. Coba lihat gambar yang kakak tunjukkan. Ya, lihat itu gambarnya. Semua orang itu harus masuk ke dalam neraka tuh. Ya, semuanya terjun bebas. Kenapa? Karena berbuat dosa. Tuhan Yesus melihat kalau semuanya seperti ini, manusia tidak ada yang bisa masuk ke surga. Kasihan. Ya, Tuhan Yesus kasihan sama manusia. Tuhan Yesus kasihan sama kakak. Tuhan Yesus kasihan sama adik-adik. Harus ditolong. Ditolongnya gimana adik-adik? Gimana ditolongnya? Caranya adalah, satu caranya. Harus ada, perhatikan nih, harus ada manusia yang mau dihukum disalib. Tapi manusianya bukan manusia sembarangan. Manusianya adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Waduh, siapa ya? Tuhan Yesus cari di seluruh dunia ini. Tuhan Tidak Yesus. ada. Bagaimana Kairi? Tuhan Yesus. Iya, kan Tuhan Yesus cari nih. Siapa manusia yang tidak berdosa? Tidak ada adik-adik. Semua manusia sudah berdosa. Ya, siapa yang mau disalib di situ? Akhirnya Tuhan Yesus bilang, harus saya sendiri nih yang mati di kayu salib. Tapi kan saya raja di kerajaan surga. Caranya gimana supaya saya bisa turun ke dunia? Adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus turun ke dunia jadi orang yang tiba-tiba, nah, kalau Tuhan Yesus turun tiba-tiba jadi orang gede, jeleng, hah? Orang-orang akan kaget. Jadi siapa tuh tiba-tiba nongol, udah gede? Ya enggak. Tuhan Yesus jadi manusia sama seperti ketika kita jadi manusia, yaitu apa? Dari dikandung, dari perut mama, ya kan? Sama Tuhan Yesus begitu. Kok bisa sih adik-adik kepikir nggak? Kok bisa sih Tuhan Yesus yang udah gede, udah jadi raja di kerajaan surga, bisa lagi jadi bayi? Bisa nggak adik-adik pikir bisa nggak? Ternyata bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Dari besar jadi bayi lagi bisa. Dari Tuhan jadi manusia bisa. Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan bisa nggak? Manusia jadi Tuhan bisa nggak? Tidak bisa. Tapi Tuhan mau jadi manusia itu bisa. Karena Tuhan Yesus itu hebat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus hebat. Dia udah jadi manusia, udah jadi Tuhan, tetap bisa menjadi manusia dan mau adik-adik. Ya. Akhirnya siapa yang jadi manusia? Yaitu Tuhan Yesus. Harus ada nih supaya tadi manusia yang tadi mau masuk neraka ini bisa diselamatkan, bisa ditolong. Ya. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Turun ke dunia nggak langsung disalib adik-adik. Lahir dulu menjadi bayi mungil, bayi yang kecil, ya, dikandung oleh Ibu Maria. Lahirnya di mana?
Di kota apa lahirnya? Bethlehem. Di kota Bethlehem. Kalau Kairi dilahirkan di kota apa kalau Kairi? Cianjur. Di Cianjur, betul ya. Kalau Christian dilahirkan di kota apa sayang? Jakarta, Kak. Di kota Jakarta. Kalau Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Di kota apa? Di kota Bethlehem. Jadi, lihat gambar ini. Tuhan Yesus itu sama seperti kita. Pernah menjadi bayi. Adik-adik waktu masih bayi seperti itu juga. Cuma bedanya adik-adik tidurnya di atas tempat tidur. Tapi kalau Tuhan Yesus itu dilahirkan tidurnya di mana itu? Di palungan. Kandang domba. Iya, di kandang domba, di palungan. Itu palungan itu yang buat Tuhan Yesus tidur itu namanya palungan. Palungan itu apa? Palungan itu tempat makanan ternak adik-adik. Ya, jadi di situ banyak rumput-rumput. Nanti domba-domba makan rumput-rumput itu. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan sekarang tahu ya kenapa Tuhan Yesus harus dilahirkan, yaitu untuk menolong manusia. Menolong manusia. Kenapa manusia harus ditolong? Kalau manusia tidak ditolong, semuanya masuk ke dalam neraka. Waduh, neraka itu adalah dapur api nih, ya. Dapur api yang menyala-nyala. Nah, adik-adik sekarang berterima kasih ya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tolong nih. Berterima kasih. Terima kasihnya gimana sama Tuhan Yesus? Gimana terima kasihnya? Di sorga. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di sorga. Bagaimana adik-adik terima kasihnya sama Tuhan Yesus? Saya Kak. Kasih gitu ya. Saya Kak. Kalau kita berterima kasih sama Tuhan Yesus itu, nah coba siapa yang mau jawab tuh tadi? Saya Kak. Bagaimana caranya kita berterima kasih sama Tuhan Yesus? Oke, oh Christian, bagaimana cara kamu berterima kasih sama Tuhan Yesus? Terima kasih bagaimana Bapa kami yang di sorga. Ya, betul. Nah, selain kita mengucapkan dengan kata-kata, terima kasih Tuhan Yesus udah mau lahir dan menolong saya, itu betul. Tapi kita juga berterima kasih sama Tuhan Yesus dengan cara apa? Menjadi anak yang dengar-dengaran. Baik, betul. Jangan suka melawan orang tua. Orang tua di rumah tuh siapa aja sih? Bisa mama, papa, oma, mbah, ya, kakek, ya. Dengar-dengaran sama mereka. Jangan membuat mereka jadi sedih. Jangan membuat mereka menjadi susah. Ya, tapi dengar-dengaran, taat. Nah, itu caranya kita berterima kasih. Terus apalagi adik-adik? Berdoa. Nah, jangan lupa nih selalu nih. Kalau anak Tuhan Yesus mau makan itu berdoa. Mau tidur berdoa. Siapa di sini yang makan tidak berdoa? Ada? Makan aja udah lapar kan perutnya nih. Apalagi makanannya mama pas enak banget nih kelihatannya. Makan aja deh, berdoanya enggak. Harus berdoa. Karena kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Udah dikasih makanan. Udah dikasih minuman. Nah, itu caranya kita berterima kasih. Terus kalau jadi anak pelajar, berterima kasih sama Tuhan Yesus, caranya gimana? Belajar yang rajin. Ya. Karena apa? Adik-adik,
Banyak loh teman-teman lain yang mau sekolah tapi nggak bisa. Coba adik-adik lihat berita nggak? Ada gempa yang di Cianjur. Lihat nggak beritanya? Sekolahnya rubuh, rumahnya rubuh. Nah, pakaian mereka hilang. Ya, jalanannya juga retak-retak. Akhirnya mereka harus sekolah, nggak bisa sekolah. Nggak punya sekolah lagi. Ya, mereka sekolah di tenda-tenda. Nah, adik-adik berterima kasih sama Tuhan Yesus. Masih bisa sekolah, makanya belajar yang rajin. Yaitu namanya anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Ya, oke. Sekarang kakak kasih kesempatan adik-adik, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Adik-adik mengerti semua? Jadi kalau Natal nanti, perayaan Natal, adik-adik sekarang akan tanya, kalau Natal itu adik-adik apa yang ditunggu sama adik-adik? Apa yang membuat? Nyanyi. Nah, kenapa Kairi? Nyanyi. Nyanyi, iya, itu Kairi seneng nyanyi, ya. Apalagi yang ditunggu kalau Natal? Nari tuh, kata Rachel, nari ya. Tahun ini Rachel nari ya. Nyanyi, Kak. Oh, nyanyi, ya. Seru ya kalau Natal kita latihan. Saya, Kak, nyanyi. Nyanyi, latihan nari. Oke. Ibadah Natal. Terus apalagi yang ditunggu? Ibadah Natal. Kenapa? Apalagi yang Ibadah Natal. Kenapa? Kalau Natal ada nggak yang menantikan hadiah? Dibilang kado Natal Juga, tapi adik-adik satu hal yang tidak boleh dilupakan. Oh, kado Natal ya. Iya. Boleh juga ya. Nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kalau Natal itu kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa tadi? Kalau Tuhan Yesus tidak dilahirkan, yang masuk neraka siapa tadi? Kita yang masuk neraka, ya. Tapi Tuhan Yesus yang menolong. Jadi kita diselamatkan. Yuk sama-sama kita bilang ya. Terima kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, oke ya. Terima kasih udah selamatkan jiwa saya, nyawa saya ya. Oke, yuk sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah dilahirkan ke dunia menjadi sama seperti kami manusia. Itu karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan menolong kami sehingga kami tidak masuk ke dapur api yang menyala-nyala. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja bagi kami. Engkau yang hidup di dalam kerajaan surga, yang memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, serahkan nama Kawati yang akan mengajarkan ayat hafalannya. Perhatikan baik-baik ya. Shalom adik-adik, selamat sore. Sebelum kita mulai belajar ayat hafalan, kakak mohon jangan iseng ya. Jangan dicoret, jangan dihapus-hapus, jangan dikacauin ya gambarnya ya. Kakak mohon, kita ini lagi apa adik-adik? Adik-adik lagi apa? Ibadah. Nah, jadi kalau ibadah itu kita harus hormat sama siapa? Sama guru, sama teman-teman. Kita harus hormat sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan. Tuhan, adik-adik percaya Tuhan hadirkan di ibadah kita. Jadi kita harus tertib.
Jadi kita harus duduk diam manis. Jadi jangan diisengin, jangan digangguin, ya. Maaf ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mulai nih ayat hafalannya. Nah, adik-adik nanti boleh buka mute-nya ya. Suaranya nanti dibuka sama-sama karena kita mau belajar ayat hafalan. Nah, sekarang kakak mau share screen-nya. Mana ya? Mana ini? Kok nggak kelihatan? Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Ayat hafalannya yang kelas besar. Kelas besar. Sebentar ya. Ini untuk kelas besar dulu ya. Untuk kelas besar. Nah, maaf ya, kakak kan tadi baru bilang, gimana dicoret-coret kalau kita mau baca, nggak bisa dibaca dong. Tolong ya. Ayo, ini kelas besar. Khusus untuk kelas besar dulu ya. Adik-adik coba baca. Yang akan Dialah yang akan. Coba adik-adik ingat ya. Coba adik-adik ingetin. Dialah, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang akan. Nah, ingat ya. Dialah yang akan. Ini untuk kelas besar dulu ya. Kita ingat. Dialah yang akan. Ingat ya. Nah, yang kedua, menyelamatkan umatnya. 1, 2, 3. Menyelamatkan umatnya. Kalau tadi apa? Dialah yang akan. Sekarang disambung. Menyelamatkan umatnya. Ayo, disambung. 1, 2, 3. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3 dari yang pertama. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ya, kita lagi. Iya. Dari apa? Dari dosa mereka. Dari dosa Oke, adik-adik. Ya. Nah, ayatnya Matius 1 ayat 21. Nah, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Matius Dibuka mute-nya semua. Kita mari baca sama-sama. Mana suaranya? Buka, mute-nya dibuka. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba adik-adik sendiri. Gurunya diam, adik-adik semua. 1, 2, 3 dibuka mute-nya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sama-sama jangan buru-buru. 1, 2, 3, kompak. 1 ayat 1, 2, 3, ayo. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya Mana lagi dari suara? Bilang. Ya, pokoknya adik-adik ayat hafalannya Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini untuk yang kelas
besar. Nah, sekarang untuk yang kelas kecil. Kamu kok yang besar aja. Kamu udah gede. Nah, dia menyelamatkan umatnya. Matius 1 ayat 21. Wah, B-nya yang kurang. Dia menyelamatkan umatnya. Ayo yang kecil, Abel, terus Raele, Rachel, ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dia menyelamatkan umatnya. Ayo bareng sama kakak. 1, 2, 3. Dia menyelamatkan umatnya. Ya. Matius 1 ayat 21. Ya. Jadi ayat hafalan yang kecil, dia menyelamatkan umatnya. Matius 1 ayat 21. Wah, kalian hebat semua. Sampai jumpa minggu di Natal Abi Ciujung. 1 ayat 21. Oh, sama. Sekarang kakak serahkan sama Kalina mau pengumuman. Ya, Kakak Wati, terima kasih buat etafalannya. Terima kasih untuk Kakak Febe, buat pujiannya, juga untuk Kakak Agustina, untuk firman Tuhannya. Adik-adik sukacita? Sukacita. Good. Masa Merinda doang yang sukacita, yang lainnya sukacita enggak? Sukacita. Iya. Nah, adik-adik, kakak mau absen dulu nih yang hadir Zoom hari ini. Ada Abel. Halo, Abel. Halo. Ada Merinda. Mana Merinda? Halo, Merinda. Ada trio 3R. Aku Elisa Rae. Ada Christian. Halo, Christian. Ada Kairi. Mana Kairi? Terus ada Arka. Halo. Ya, halo Kairi. Ada Arka. Ada yang belum dipanggil nggak namanya? Ada yang kelewat? Udah semua ya? Ya, yang hadir hari ini hebat-hebat, kalian tetap setia ya. Yang udah ngumpulin ayat hafalan, yang hafalan ibadah yang minggu pertama itu ada Rakwer, Israel, Abel, Bianca, juga Merinda ya. Ditunggu yang lainnya ya, hafalannya ya, adik-adik ya. Tadi kan udah belajar sama-sama ayat hafalannya. Nah, adik-adik, pengumuman kita nanti hari Sabtu tanggal 17 Desember jam 4 sore kita mau ada Natal di gereja. Siapa yang senang? Iya, kita mau tatap muka adik-adik ya. Temanya yaitu Yesusku Raja Damai ya. Dress code-nya nanti temanya tentang kerajaan. Jadi kalau adik-adik yang punya baju princess ya atau baju prince ya raja gitu ya boleh dipakai. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai baju biasa aja kalau kayak mau pergi ke gereja ya. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan minta mama beliin baju baru gitu. Jangan ya dek, jangan ya, jangan memaksakan, pakai yang ada aja ya. Temanya nanti kerajaan, acaranya seru deh pastinya ya. Nanti ada tanggal 20. ada yang nyanyi, ada yang baca puisi. Nah, adik-adik jangan lupa semuanya harus hadir ya. Dan terima kasih nih adik-adik yang sudah mengisi formulir. Rael duduk-duduk. Ya, terima kasih ya. Ditunggu yang lainnya ya. Oke adik-adik, itu saja pengumuman dari kakak. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lainnya. Ada yang terlewat. Oh ya, jangan lupa adik-adik ini bawa amplop persembahan ya. Amplopnya dihias sendiri sesuai dengan kreasi adik-adik. Boleh dikasih ditempel stiker-stiker, gambar, boleh mungkin dilukis, boleh, terserah. Amplopnya nanti diisi persembahan ya adik-adik ya. Uang persembahan dimasukin di amplop yang adik-adik sudah
buat sebagus mungkin ya. Nanti dibawa ke gereja pada hari Sabtu tanggal 17 pas Natal sekolah minggu. Oke? Ada pertanyaan? Mau nanya Ada dong, yang Kak. nanya? Abang Iya. mau tanya dong, Kak. Apa tuh? Yang tadi Kakak bilang kan responde yang tadi apa tuh yang kayak boleh Kerajaan. baju-baju dress-dress kayak kerajaan gitu. Itu pas di tanggal 17-nya itu ya, yang Natal anak-anak ya. Iya, misalnya punya baju princess boleh, princess boleh dipakai. Kalau nggak ada nggak apa-apa, Nah, ya. kan kalau si Abel kan nanti kan di situ petugas tuh. Maksudnya jadi ininya gitu. Oh, pengisinya. yang pengisi acara nanti ada kostum sendiri. Boleh Oh, nanti gitu. mungkin udah selesai ganti baju boleh kalau udah Oh, selesai. gitu. Oke. Ya, Yuk. iya. Oke, yang lainnya ada mau tambahan kakak-kakak? Tambahannya minggu besok latihannya siang ya, Riana untuk Abel. Latihannya siang habis ibadah umum. Oh Ya, iya. jadi 2 kali untuk minggu besok sama minggu tanggal 11 siang karena itu latihannya di depan ya. Selama ini kan latihannya di belakang. Jadi ini mau coba latihannya di depan sekalian musik, full musik jadinya ya. Udah segitu aja pengumumannya kayak Kairi, Christian, terus 3R yang ikut latihan. Jadi besok latihannya setelah ibadah umum ya. Jadi agak siang. Tolong bilang sama mamahnya ya. Jadi latihannya agak siang setelah ibadah ya. Dapat konsumsi kok. Tenang aja ya adik-adik. Pas disiapin konsumsi ya. Dah, itu aja sih. Oke deh, udah jelas ya adik-adik ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas, nanti bisa japri ke kakak-kakak sekolah minggu, kelas masing-masing boleh ya. Misalnya kelas Abraham boleh ke kakak Wati boleh, ke kakak Agustina boleh ya, atau guru kakak Septim ketua sekolah minggunya boleh ya adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik semua, juga kakak-kakak yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini ya. Kita bersyukur kita masih tetap bisa ibadah ya adik-adik. Nah, berarti ini adalah ibadah kita terakhir di Zoom di tahun ini ya. Nah, nanti ibadah berikutnya kita tatap muka. Nah, adik-adik, oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti saya minta kakak Septim, ada kakak Septim? Ya, kakak Septim untuk tutup di dalam doa. Ayo mari adik-adik kita berdoa, beri sikap yang baik ya. Tutup matanya, lipat tangannya supaya kita tidak terganggu dengan lingkungan di kiri kanan kita. Udah siap? Ya. Ikuti kakak berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Kami sudah memimpin ibadah sekolah minggu. minggu. Kami senang Kami senang mendengar firman-Mu firman-Mu yang mengajar bahwa Tuhan datang ke dunia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mohon pimpinan-Mu pimpin kami agar minggu depan dan hari-hari ke depannya kami boleh melakukan firman Tuhan. Selalu berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Inilah
inilah doa kami. doa kami. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi dalam ibadah Natal. Semua tetap jaga kesehatan ya. Ya, Iya. Kak. Ya, God bless you. Tuhan berkati. Dadah. Dadah. Nah, foto dulu ya, foto dulu ya. Foto dulu ya. Coba Ambil yang muka cantik. cantiknya. Muka gantengnya. Tapi Oke. dekat ini ya. Sudah. Maju lagi. Oke. Oke. Bye-bye. Dah. Apa ya adik-adik? Kak, saya keluar ya, Kak. Iya, Ketian. Abel. Dadah. Dadah kakak bilang. Abel pinter. Iya, Abel pinter sekali. Terima kasih. Sampai jumpa. Besok latihan ya, Bel. Iya, Kak. Kakak mau lihat kamu narinya yang bagus. Buat Tuhan Yesus ya. Iya, Kak. Oke. Iya kak. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan Roma 12 Roma 12 ayat 12. ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 5 ayat ayat 14. 14. Dan inilah keberanian keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan mengabulkan doa kita. doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin.